Makanan yang dilarang dalam agama Kristen. Agama Kristen tidak biasa di antara agama-agama lain, karena agama ini tidak memiliki aturan kesucian yang ditetapkan secara ketat. Tidak ada daftar makanan yang dapat diterima atau dilarang. Sebagian besar agama besar lainnya memiliki semacam aturan kesucian. Agama Yahudi dikenal hanya memakan makanan halal yang bagi mereka yang sangat ortodoks atau sangat taat dapat memerlukan 2 set peralatan dapur. Umat Muslim menghindari makanan yang tidak dibunuh atau dimasak dengan cara tertentu agar menjadi halal. Umat Hindu tidak makan daging sapi, dan banyak penganut Buddha yang sepenuhnya vegetarian. Namun, umat Kristen tidak memiliki batasan seperti itu. Beberapa orang akan mematuhi versi aturan kesucian yang tercantum dalam Perjanjian Lama, tetapi sebagian besar umat Kristen tidak berpikir 2 kali untuk memakan apapun yang mereka inginkan kecuali mereka meninggalkan makanan tertentu untuk Prapaskah. Itu tidak berarti bahwa tidak ada hikmat dalam aturan kesucian yang ditetapkan dalam Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Faktanya, aturan kesucian Perjanjian Lama memiliki beberapa nasihat yang baik untuk diikuti oleh siapapun karena berbagai alasan. Berikut adalah 5 makanan terlarang dalam Alkitab yang harus dihindari umat Kristen. Lemak hewani antara kelezatan dan kebijaksanaan Alkitabiah. Dalam Imamat 7 ayat 23, Tuhan berfirman kepada umat Israel melalui Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, janganlah kamu memakan lemak dari lembu, domba atau kambing." Perintah ini muncul sebagai bagian dari ketentuan hukum Taurat mengenai persembahan dan kekudusan tubuh. Lemak dianggap bagian yang khusus dipersembahkan kepada Tuhan dalam korban api-apian, bukan untuk dikonsumsi manusia. Meskipun aturan ini berada dalam konteks Perjanjian Lama, prinsip hikmatnya tetap relevan hingga hari ini. Secara medis, larangan ini memiliki dasar yang kuat. Lemak hewani, terutama yang berasal dari bagian tepi daging sapi dan domba, dikenal mengandung lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Konsumsi berlebihan lemak jenuh telah terbukti secara ilmiah berkontribusi terhadap penyakit jantung koroner, kolesterol tinggi, obesitas, dan gangguan metabolisme lainnya. Dengan kata lain, peringatan Tuhan dalam Imamat juga mencerminkan kasih-Nya terhadap kesehatan umatnya. Bagi banyak orang Kristen masa kini, mungkin tidak ada larangan spiritual yang eksplisit terhadap konsumsi lemak. Bahkan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, melainkan dalam kasih karunia, Roma 6 ayat 14. Namun, ini tidak berarti kita bebas tanpa pertimbangan. Paulus juga mengingatkan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dengan demikian, meskipun secara rohani kita tidak dituntut untuk memotong setiap bagian lemak dari makanan kita, hikmat dan tanggung jawab atas tubuh sebagai bait Roh Kudus tetap menjadi prioritas. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6, ayat 19 dan 20. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk memilih dengan bijak tidak hanya untuk kesehatan jasmani, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang sejati kepada Allah. Menjaga pola makan adalah salah satu cara kita menghormati anugerah hidup yang telah Tuhan berikan. Jadi, meskipun daging berlemak tampak menggoda dan menggugah selera, marilah kita mengingat bahwa tidak semua yang lezat itu berguna bagi tubuh dan jiwa kita. Dalam kebebasan yang telah diberikan Kristus, marilah kita juga bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kelelawar, makanan yang dilarang dalam Imamat. Dalam Imamat 11, Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel mengenai binatang-binatang yang boleh dan tidak boleh dimakan. Di antara daftar burung yang dilarang, disebutkan secara khusus, juga kelelawar. Imamat 11 ayat 19. Meskipun secara ilmiah kelelawar bukanlah burung melainkan mamalia terbang, dalam konteks zaman itu hewan terbang dikategorikan sebagai burung. Di masa kini,
Kebanyakan orang Kristen mungkin tidak mempertimbangkan untuk memakan kelelawar, terutama di dunia barat, namun, di beberapa budaya dan wilayah, seperti di Asia atau Pasifik, kelelawar terutama kelelawar buah seperti rubah terbang masih dikonsumsi sebagai sumber protein. Sayangnya, konsumsi kelelawar terbukti memiliki risiko kesehatan yang tinggi karena hewan ini dapat menjadi pembawa virus berbahaya seperti rabies, Ebola, dan bahkan virus corona. Alkitab mengajarkan umat percaya untuk menjaga tubuh mereka sebagai bait Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ini bukan hanya ajakan untuk hidup kudus secara moral, tetapi juga secara fisik dan higienis. Karena itu, meskipun hukum Taurat tidak lagi mengikat secara hukum bagi orang Kristen, prinsip kebijaksanaan dan kasih terhadap tubuh sendiri tetap berlaku. Jika suatu makanan berpotensi membahayakan tubuh, bahkan jika itu diterima secara budaya, orang percaya dipanggil untuk memilih yang terbaik demi kesehatan dan kesaksian mereka. Serangga dan arachnida, antara nutrisi dan risiko. Di banyak budaya, serangga dan arachnida dianggap sebagai sumber protein alternatif yang murah dan melimpah. Belalang goreng, jangkrik panggang, hingga tarantula bakar menjadi menu eksotis yang populer di beberapa wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bahkan, sebagian besar serangga memang memiliki kandungan protein yang tinggi dan lemak sehat yang dibutuhkan tubuh. Namun, Alkitab memberikan panduan penting mengenai jenis serangga yang dapat dimakan. Dalam Imamat 11 ayat 21 dan 22, Tuhan menetapkan batasan jelas. Hanya inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan yang berkaki empat, yang kakinya lebih panjang dari yang lain, sehingga dapat meloncat di atas tanah, belalang-belalang dari segala jenisnya, dan belalang-belalang yang berpindah-pindah dari segala jenisnya, dan belalang-belalang hijau dari segala jenisnya, dan belalang-belalang dari segala jenisnya boleh kamu makan. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya beberapa jenis serangga yang secara eksplisit diperbolehkan untuk dikonsumsi umat Tuhan. Di luar spesies yang diizinkan, banyak serangga dan arachnida yang justru bisa menjadi ancaman kesehatan. Sebagian besar serangga liar dapat mengandung racun alami, parasit, atau menjadi pembawa penyakit seperti salmonella dan bakteri lainnya. Bahkan, arachnida seperti laba-laba dan kalajengking memiliki senyawa neurotoksik yang bisa membahayakan tubuh manusia. Konsumsi tanpa pengetahuan yang cukup dapat menyebabkan reaksi alergi, keracunan, atau infeksi serius. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga tercermin dalam Amsal 27 ayat 12. Orang bijak melihat malapetaka, lalu bersembunyi. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat ini mengingatkan umat percaya untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam memilih apa yang masuk ke dalam tubuh. Meskipun memakan serangga tampaknya menjadi tren modern atau tantangan budaya, firman Tuhan tetap menjadi pedoman utama. Ada hikmat dalam pembatasan yang Tuhan tetapkan, bahkan bila hal itu tampak kuno atau tidak relevan bagi masyarakat masa kini. Maka dari itu, dalam semangat menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus, marilah kita berhikmat dalam memilih makanan, termasuk mempertimbangkan risiko dan manfaat dari konsumsi serangga. Darah, antara larangan ilahi dan risiko kesehatan. Dalam Alkitab, larangan mengonsumsi darah bukan hanya soal makanan. Ini adalah persoalan ketaatan rohani. Tuhan secara tegas menyampaikan perintah ini kepada umatnya sejak zaman dahulu. Dalam Imamat 17 ayat 10 tertulis, "Setiap orang dari kaum Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya." Ayat ini menekankan bahwa darah dianggap kudus karena melambangkan nyawa, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Imamat 17 ayat 11. "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikannya kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu." Darah adalah simbol kehidupan, dan dalam sistem korban perjanjian lama, darah memiliki peranan sentral sebagai alat penebusan dosa. Oleh karena itu, mengonsumsinya dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap kekudusan kehidupan itu sendiri.
Namun, larangan ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, ada alasan kesehatan yang kuat di baliknya. Di zaman modern, darah masih digunakan dalam berbagai kuliner di beberapa budaya, baik berupa sup darah, sosis darah, atau hidangan lainnya. Padahal, darah adalah medium ideal bagi bakteri dan virus, seperti Salmonella dan E. coli. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengklasifikasikan konsumsi darah yang tidak dimasak dengan baik sebagai faktor risiko penularan penyakit berbahaya, termasuk demam babi dan flu burung H5N1. Dari sisi medis, konsumsi darah juga bisa menyebabkan keracunan zat besi hemochromatosis, yaitu kondisi di mana tubuh menyerap terlalu banyak zat besi, yang dapat merusak organ-organ vital seperti hati dan jantung. Larangan ini tidak hanya dijelaskan dalam perjanjian lama, tetapi ditegaskan kembali dalam perjanjian baru, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar tradisi kuno. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dan 29, keputusan para rasul adalah, Roh Kudus dan kami telah memutuskan untuk tidak menanggungkan kepadamu beban lebih dari yang perlu ini, supaya kamu menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Sebagai umat percaya, kita diajak UTK menghormati tubuh sebagai bait Roh Kudus 1 Korintus 6 ayat 19 dan menjaga kekudusan hidup, bahkan dari hal yang tampaknya sepele seperti makanan. Meskipun mungkin dianggap sebagai bagian dari budaya atau kelezatan eksotis, mengonsumsi darah adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran kitab suci dan berisiko bagi kesehatan. Daripada mengejar sensasi dalam makanan yang berbahaya, marilah kita bersyukur atas banyaknya pilihan makanan yang sehat, bersih, dan berkenan di hadapan Tuhan.